Pada waktu itu aku pergi ke sebuah kebun di tepi hutan. Aku sengaja pergi ke situ untuk memetik pucuk daun singkong. Ketika itu aku sedang hamil tua yang sebentar lagi akan segera melahirkan. Karena ada salah satu tetangga yang bilang bahwa ketika hamil itu harus banyak makan lalap-lalaban, supaya nanti ketika lahir bayiku rambutnya lebat dan tebal. Kebetulan di situ ada kebun singkong milik kakekku, dan aku pun segera memetik pucuk singkong itu. Namun di situ aku sedikit kesulitan karena pohon singkongnya tinggi-tinggi. Aku pun tetap berusaha untuk memetiknya. Kemudian ketika aku sedang asyik memetik pucuk singkong itu, tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang membuat aku sangat terkejut. Aku pun mencari sumber suara itu ke sekelilingku, tapi aku tidak melihat sesuatu. Karena yang kudapatkan baru sedikit, aku pun meneruskan memetik pucuk singkong itu. Setelah aku rasa cukup, aku pun segera pulang, ditambah lagi hari sudah menjelang sore. Namun ketika aku dalam perjalanan pulang, aku melihat sekelebatan anak kecil yang sedang bermain. Kayak ada suara anak kecil. Aku pun langsung mencarinya, tapi aku tidak melihat apa-apa. Aku pun berjalan kembali, namun suara anak-anak yang sedang bermain itu seperti berada di belakangku. Namun lagi-lagi aku tidak melihatnya, tetapi sewaktu aku membalikkan badan ke depan, aku melihat anak-anak kecil itu berlari ke arahku dan menembus tubuhku. Di situ aku sangat terkejut dan mulai merasakan perasaan sangat takut. Aku pun segera berlari dan ingin cepat-cepat keluar dari tepi hutan itu. Akhirnya aku pun bisa keluar dari tepi hutan itu. Namun gara-gara aku sangat ketakutan, aku pun sampai tidak memperhatikan langkah kakiku, sehingga aku terjatuh dan tersungkur ke tanah yang membuat perutku sangat sakit sekali. Namun aku tetap berusaha untuk bangun dan melanjutkan langkah kakiku tanpa memperdulikan rasa sakit. Sampai aku pun menemukan sebuah saung kecil, dan karena perutku sakit sekali, aku pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di situ, berharap rasa sakit di perutku bisa berkurang. Tapi ternyata rasa sakit di perutku malah semakin menjadi, aku seperti merasakan sebuah kontraksi. Aku mulai panik, ditambah lagi tidak ada seorang pun di situ yang bisa aku minta tolong. Aku pun tidak kuat lagi, dan akhirnya aku melahirkan sendirian di saung itu tanpa bantuan seorang pun. Meski cerita ini bertema horor, ingatlah bahwa cerita ini hanya fiksi dan tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Cerita ini hanyalah sebuah contoh betapa kuatnya seorang perempuan dan naluri seorang ibu.